Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuningsih dari NIM 195221030 kelas akuntansi syariah 3A dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ekuitas. Yang pertama mengenai definisi dari ekuitas itu sendiri. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI mendefinisikan ekuitas sebagai hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Kemudian Godfrey, Hodgson, dan Holmes membedakan ekuitas dan kewajiban atas dasar kriteria sebagai berikut. Yang pertama, hak masing-masing pihak atas penyelesaian klaim. Yang kedua, hak penggunaan aset dalam operasi. Yang ketiga, adanya substansi dalam ekonomik perjanjian. Selanjutnya, apa sih komponen ekuitas pemegang saham itu? Ekuitas pemegang saham dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada modal setoran lain, yang kedua ada laba ditahan, kemudian yang ketiga ada komponen lain-lain. Modal setoran dibedakan lagi menjadi 2, yaitu modal yuridis dan juga modal setoran lain. Modal yuridis misalnya yaitu penerbitan saham baru, ada kapitalisasi laba ditahan, kemudian ada dividen saham, ada konversi obligasi atau saham istimewa, kemudian ada stock subscription. Sedangkan modalan setoran lain misalnya premium modal saham, ada penjualan saham treasury, ada penyerapan defisit, ada deklarasi dividen likuidasi, kemudian ada restrukturisasi kapital, dan juga ada revaluasi aset. Yang kedua yaitu laba ditahan. Laba ditahan terdiri dari laba rugi, dividen, rekapitalisasi, ada juga defisit, ada juga koreksi, dan juga ada perubahan akuntansi. Yang ketiga yaitu komponen lain. Komponen lain itu terdiri dari pos-pos yang tidak dapat dimasukkan dalam komponen modal setoran maupun laba ditahan. Tetapi komponen lain tersebut diklasifikasikan sebagai pos ekuitas pemegang saham. Misalnya untung penahanan belum terrealisasi, kemudian ada penyesuaian kapital belum terrealisasi lainnya, kemudian ada selisih revaluasi dan hak pemegang saham minoritas. Selanjutnya, apa sih tujuan penyajian ekuitas itu? Yang pertama tujuannya yaitu menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Yang ketiga yaitu informasi tentang kewajiban yuridis perseroan terhadap para pemegang saham dan pihak lainnya. Untuk memenuhi tujuan tersebut, informasi yang harus disampaikan tentang ekuitas pemegang saham tersebut minimal harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sumber ekuitas pemegang saham beserta dengan riwayatnya. Kemudian yang kedua, peraturan yuridis yang membatasi pembagian dividen dan pengembalian modal setoran kepada para pemegang saham. Yang ketiga yaitu prioritas beberapa golongan pemegang saham atau pemegang ekuitas lainnya. Selanjutnya yaitu komponen yang membentuk ekuitas pemegang saham. Yang pertama, laba ditahan yang merupakan sisa laba setelah pembagian dividen. Yang kedua yaitu jumlah rupiah yang timbul akibat apresiasi atau revaluasi aset fisik tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah rupiah yang disetorkan oleh para pemegang saham. Yang keempat yaitu sumber rupiah donasi dari pihak non pemegang saham. Dan yang terakhir yaitu dari sumber lainnya. Selanjutnya yaitu pembedaan modal setoran dan juga laba ditahan. Yang pertama, laba ditahan. Laba ditahan pada dasarnya adalah terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi.
laba ditahan harus selalu dipisahkan dengan modal setoran, meskipun jumlah akhirnya nanti akan ditotal untuk membentuk ekuitas pemegang saham. Pembedaan ini juga penting secara yuridis karena modal setoran merupakan dana dasar yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan bagi pihak lain. Yang kedua yaitu modal yuridis. Modal yuridis timbul karena ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang harus dipertahankan dalam rangka perlindungan terhadap pihak lain. Yang ketiga yaitu modal setoran lain. Berapapun besarnya modal yuridis, modal ini harus dipisahkan dengan yang lain. Pemisahan semacam ini dipengaruhi oleh konsep yang disebut dengan trust fund theory, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa harus ada batas jumlah rupiah maksimum yang dapat didistribusi secara yuridis kepada pemegang saham dalam kondisi perusahaan berjalan normal, kecuali dalam hal ini perusahaan dilikuidasi. Materi selanjutnya yaitu perubahan modal setoran. Tujuan utama perekayasaan akuntansi modal setoran ini adalah untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi dan perubahan akibat transaksi modal. Dalam hal kenaikan modal setoran, pembedaan ini bermanfaat untuk mencegah pemberlakuan kenaikan akibat transaksi modal sebagai laba, sehingga timbul kesan adanya jumlah yang tersedia untuk pembagian dividen. Kemudian berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoretisnya adalah: yang pertama, pemesanan saham; yang kedua, obligasi terkonversi atau berhak tukar; kemudian yang ketiga, saham istimewa terkonversi atau berhak tukar; kemudian yang ketiga, dividen saham; kemudian yang keempat, hak beli saham, opsi, dan waran; kemudian yang terakhir adanya saham treasury. Yang pertama, mengenai pemesanan saham. Investor yang berminat membeli saham perusahaan harus memesan lebih dahulu saham yang akan dibeli dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan pada masa pemesanan. Secara konseptual, ekuitas pemegang saham bersikap seperti kewajiban. Oleh karena itu, jumlah rupiah saham pesanan dapat diakui sebagai modal setoran hanya apabila kedua syarat ini terpenuhi. Yang pertama, jumlah rupiah yang disepakati dalam pemesanan merupakan klaim yuridis bagi perusahaan terhadap pemesan dan tidak dapat dibatalkan. Kemudian yang kedua, harga pemesanan tersebut akan ditagih penerbit dalam periode yang cukup pasti dan tidak terlalu lama. Yang kedua yaitu obligasi terkonversi. Dalam hal tertentu, perusahaan menerbitkan obligasi dengan karakteristik bahwa obligasi tersebut dapat ditukarkan dengan saham biasa atas kehendak pemegang obligasi dalam periode terkonversi tertentu. Nilai yang dapat digunakan sebagai basis kapitalisasi yaitu ada dua. Yang pertama, nilai buku atau nilai bawaan obligasi pada saat penukaran. Yang kedua, harga pasar obligasi atau harga pasar saham. Keduanya mana yang paling objektif? Kemudian yang ketiga yaitu dividen saham. Dividen saham adalah distribusi dalam bentuk saham yang sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan. Adapun karakteristik dari dividen saham. Bagi pemegang saham, dividen saham bukan merupakan pendapatan atau laba. Dari sudut pandang kesatuan usaha, dividen saham bukan merupakan pembagian laba karena tidak ada penurunan aset perusahaan atau kenaikan utang perusahaan. Hal ini berbeda dengan dividen kas, jelas merupakan pendapatan bagi penerima karena ada transfer kemakmuran kepada pemegang saham. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Yoga Ibnu Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Ibnu Pratama.
NIM 031 dari kelas AKS 3A. Saya izin mempresentasikan tentang teori akuntansi, yaitu ekuitas. Pengaruh perubahan modal setoran. Ada beberapa penyebab pengaruh perubahan modal setoran, antara lain hak beli saham, opsi saham, dan waran, dan saham treasury. Saya akan menjelaskan hak beli saham. Hak beli saham adalah hak yang diberikan bagi pemegang saham lama untuk membeli sejumlah saham. Yang kedua, opsi saham. Opsi saham adalah semacam kontrak yang diberikan kepada karyawan untuk membeli saham dalam jangka waktu tertentu dan dengan harga tertentu pula. Yang ketiga adalah waran. Waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan untuk memesan saham dari perusahaan tersebut. Yang terakhir, saham treasury. Jelas, transaksi yang akan mengurangi modal setoran adalah penarikan kembali saham menjadi saham treasury. Perubahan laba ditahan. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi besarnya laba ditahan, yaitu laba atau rugi periodik dan pembagian dividen. Laba yang dipindahkan dari akun laba rugi akan merupakan seluruh selisih elemen transaksi operasi dalam luas yang disebut laba komprehensif. Transaksi yang lain dapat mempengaruhi laba ditahan adalah transaksi yang tergolong dalam transaksi modal. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan laba ditahan dalam suatu periode perubahan selain karena transaksi modal, tetapi karena transaksi khusus, yaitu penyesuaian periode lalu, kuasi reorganisasi, yang ketiga pengaruh perubahan akuntansi, dan yang terakhir koreksi kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya. Penyesuaian periode lalu. Penyesuaian ini disebut dengan penyesuaian susulan. Adalah perlakuan terhadap suatu jumlah rupiah yang mempengaruhi periode lalu, bukan sebagai pengurang atau penambah laba tahun sekarang, tapi sebagai penyesuaian terhadap laba ditahan periode sekarang. Yang kedua, koreksi kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya. Kesalahan tidak segera diketahui dan baru ketahuan beberapa waktu, bahkan beberapa periode setelah statement keuangan disusun dan diterbitkan. Jadi dapat disebutkan kesalahan suatu jumlah rupiah harus berasal dari kesalahan hitung, kesalahan aplikasi, penerapan prinsip akuntansi, atau kekhilafan atau kekeliruan menggunakan fakta yang bersedia pada saat penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, pengaruh perubahan akuntansi. Karena alasan tertentu, suatu perusahaan mungkin melakukan kebijakan yang mempunyai pengaruh terhadap konsistensi dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang disebut dengan perubahan akuntansi. Yang terakhir, kuasi reorganisasi adalah reorganisasi tanpa melalui reorganisasi secara hukum yang dilakukan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo defisit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Afiah dari NIM 195221032. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Yoga. Yang pertama, penyesuaian sekarang. Metode ini mengakui pengaruh perubahan dalam laba periode yang lalu sebagai komponen dalam menghitung periode sekarang. Di perlakuan ini didasari oleh beberapa gagasan. Yang pertama, semua pos yang mempengaruhi laba perusahaan harus dilaporkan melalui statement laba rugi. Yang kedua, umumnya perubahan akuntansi yang sering cukup terjadi sehingga tidak praktis untuk selalu mengadakan revisi statement keuangan pada periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan yang jelas dalam pelaporan laba periode sekarang cukup sudah memadai untuk mengungkapkan pengaruh perubahan tersebut sehingga akan memungkinkan pembaca laporan akan melewatkan informasi perubahan. Yang keempat, penyusunan kembali statement keuangan periode lalu dapat menurunkan keyakinan publik terhadap statement keuangan dan mendapatkan membingungkan pemakai.
Yang selanjutnya penyesuaian sekarang dan prospektif. Metode ini membayar pengaruh kumulatif perubahan dalam laba periode yang lalu ke periode sekarang dan untuk beberapa periode yang mendatang. Perlakuan ini dilandasi oleh argumen bahwa perubahan akuntansi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam proses akuntansi yang sifatnya memenuhi kebutuhan yang berkembang. Yang selanjutnya, aplikasi dalam standar. Dalam metode ini mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Ketentuan umum yang digariskan dalam standar pada umumnya merupakan kompromi dari ketiga perlakuan di atas bergantung pada sifat dan jenis perlakuan akuntansi, yaitu yang perubahan prinsip atau metode akuntansi. Hal ini terdapat dalam APB Opini nomor 20 bahwa menganut penyesuaian sekarang memperlakukan perubahan metode akuntansi. APB berargumen bahwa konsistensi dalam penggunaan metode antar periode akan meningkatkan manfaat statement keuangan. Secara teknis, perlakuan tersebut dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, statement keuangan beberapa periode sebelum perubahan disertakan dalam pelaporan seperti apa adanya untuk tujuan perbandingan. Yang kedua, pengaruh kumulatif perubahan terhadap laba ditahan awal periode sekarang dilaporkan dalam statement laba rugi periode sekarang. Yang ketiga, pengaruh penggunaan metode baru terhadap laba sebelum pos luar biasa dan terhadap laba bersih. Yang keempat, laba sebelum pos luar biasa dan laba bersih yang dihitung secara pro forma atas dasar metode baru harus ditunjukkan dalam statement laba rugi untuk periode yang disajikan. Ketentuan di atas sebenarnya merupakan kompromi penyesuaian retroaktif dan penyesuaian sekarang. Ada beberapa perubahan yang dikecualikan dari ketentuan umum di atas. Artinya, pengaruh perubahan tidak diperlakukan sebagai penyesuaian sekarang, tetapi sebagai penyesuaian retroaktif. Beberapa hal yang dikecualikan tersebut adalah: yang pertama, perubahan dalam MTKP atau LIFO ke metode aliran kas yang lain. Yang kedua, perubahan metode akuntansi untuk kontrak pekerjaan konstruksi jangka panjang. Yang ketiga, perubahan metode akuntansi dari kos penuh upaya sukses yang digunakan dalam perusahaan ekstraktif. Yang keempat, perubahan akuntansi investasi jangka panjang dari metode cost ke metode ekuitas karena perubahan pemilikan dari 20% ke bawah menjadi 20% ke atas. Yang kelima, setiap perubahan akuntansi sebelum perusahaan mempublik. Yang keenam, setiap perubahan prinsip akuntansi yang dianjurkan untuk diperlakukan secara retroaktif oleh standar akuntansi yang baru diterbitkan. Penjelasan yang selanjutnya adalah perubahan taksiran akuntansi. Perubahan ini dapat terjadi sebagai akibat ditemukannya fakta baru atau informasi baru atau akibat pengalaman tambahan yang diperoleh perusahaan bersangkut dengan taksiran tertentu. Perubahan taksiran biasanya juga berbeda dengan perubahan akuntansi. APB Opini nomor 20 paragraf 31 menentukan bahwa perubahan estimasi diperlakukan sebagai penyesuaian sekarang dan prospektif, yaitu pengaruh perubahan diakui pertama pada periode perubahan kalau perubahan hanya mempengaruhi periode tersebut. Yang kedua, pada periode perubahan dan mendatang kalau perubahan mempengaruhi kedua periode tersebut. Penjelasan yang selanjutnya yaitu tentang perubahan kesatuan dan subjek pelaporan.
perubahan entitas pelaporan berarti perubahan organisasi atau lingkup kesatuan usaha yang dilaporkan dalam statement keuangan. APB membatasi perubahan entitas pelaporan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penyajian statement keuangan konsolidasi atau gabungan sebagai ganti statement perusahaan secara individual. Yang kedua, perubahan grup perusahaan anak yang dimasukkan dalam statement keuangan konsolidasi. Yang ketiga, perubahan grup perusahaan yang membentuk statement keuangan gabungan. Penjelasannya selanjutnya tentang kuasi reorganisasi. PSAK nomor 51 pasal 9 mendeskripsikan pengertian kuasi reorganisasi sebagai berikut. Kuasi reorganisasi adalah reorganisasi tanpa melalui reorganisasi secara hukum yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo defisit. Proses kuasi reorganisasi biasanya terdiri atas langkah-langkah berikut, yaitu aset dan kewajiban perusahaan dinilai kembali atas dasar nilai pasar atau nilai wajar pada suatu reorganisasi. Yang selanjutnya, modal setoran lain atau agio saham harus ditentukan jumlahnya sehingga cukup besar untuk menutup defisit. Yang selanjutnya, saldo debit laba ditahan atau defisit dieliminasi dengan cara mendebit agio atau premium modal saham. Dewan Standar Akuntansi menegaskan bahwa kuasi reorganisasi bukan sekedar cara untuk menyajikan kembali posisi keuangan yang lebih baik, tetapi juga cara untuk menyelamatkan perusahaan yang terbebani defisit yang material padahal perusahaan tersebut memenuhi prospek yang baik. Oleh karena itu, Dewan Standar Akuntansi menetapkan syarat-syarat perusahaan yang dapat melakukan kuasi reorganisasi, yaitu dalam PSAK nomor 51 pasal 11. Yang A, perusahaan mengalami defisit dalam jumlah yang material. B, perusahaan harus memiliki status kelancaran usaha dengan memiliki prospek yang baik pada saat kuasi reorganisasi dilakukan. Yang C, perusahaan tidak sedang menghadapi permohonan kepailitan. Yang D, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. E, saldo ekuitas sesudah kuasi reorganisasi harus positif. Penjelasan yang selanjutnya yaitu tentang pengaruh defisit terhadap kreditor. Setiap defisit akan mengurangi batas perlindungan yang sebelumnya dinikmati oleh kreditor perseorangan, dan tingkat pengurangan ini akan menjadi makin berpengaruh kalau defisit semakin besar. Kalau sebagian ekuitas pemegang saham telah disisihkan sebagai agio saham cukup untuk menyerap sisa rugi, maka jaminan penyangga bagi kreditor akan terpengaruh juga. Penjelasan selanjutnya tentang penyajian modal pemegang saham. Urutan penyajian kewajiban dan modal pemegang saham dalam neraca sebenarnya menggambarkan urutan perlindungan dalam kondisi perusahaan mengalami defisit dan dalam kondisi perusahaan dilikuidasi. Urutan penyerapan rugi. Dalam hal ini terjadi pengorbanan kos akibat hilangnya manfaat menjadi rugi. Rugi tersebut akan diserap dahulu melalui laba bersih dan hanya dalam keadaan yang sangat khusus maka kos tersebut dapat diserapkan oleh kelompok modal pemegang saham. Jadi, urutan penyerapan biaya rugi dan rugi luar biasa dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan kotor. Pos ini menyerap semua biaya dan rugi dan debit atau
beban yang berasal dari transaksi non-pemilik. Yang kedua, laba bersih. Hal ini akan terjadi pendapatan kotor tidak cukup untuk menutup semua kas terhabiskan, baik yang berasal dari konsumsi manfaat maupun hilangnya manfaat. Yang ketiga, laba ditahan. Hal ini dapat dilakukan apabila laba bersih periode berjalan tidak cukup untuk menyerap suatu rugi tertentu atau rugi luar biasa. Yang keempat, premium modal saham. Bagian ini baru dapat menyerap rugi kalau ditahan dan laba ditahan telah habis untuk menyangga suatu rugi. Yang kelima, modal saham. Bila kebutuhan modal yuridis telah terpengaruh secara substansial, kebijakan untuk melakukan kuasi reorganisasi atau bahkan likuidasi perusahaan mungkin diperlukan. Yang selanjutnya, urutan menerima distribusi aset. Urutan ini menjadi basis penyajian untuk kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Ditinjau dari segi ini, urutan perlindungan dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, karyawan dan pemerintah. Yang kedua, kreditor berjaminan. Yang ketiga, kreditor tak berjaminan. Yang keempat, pemegang saham prioritas. Yang kelima, pemegang saham biasa. Modal saham biasa ini merupakan hak atas kekayaan yang terbuka terhadap risiko yang paling terpengaruh terhadap hasil kegiatan perusahaan, baik hasil yang menguntungkan maupun yang merugikan. Selanjutnya, perincian laba ditahan. Bila komponen tertentu yang berasal dari transaksi operasi dilaporkan langsung ke laba ditahan dapat disajikan dan dirinci atas dasar sumber. Terdapat pula kebiasaan bahwa laba ditahan disajikan dengan memerincinya atas dasar tujuan dengan cara yang disebut apropriasi dan pembatasan. Perincian atas dasar sumber. Dengan dasar ini, laba ditahan dapat dirinci menjadi laba ditahan yang berasal dari operasi normal atau rutin dan yang berasal dari laba luar biasa. Selanjutnya, menyatakan bahwa penyisihan hanya akan bermakna bila di sisi aset disisihkan benar-benar sejumlah rupiah untuk tujuan penyisihan tersebut. Selanjutnya, laba komprehensif. Telah disinggung sebelum ini bahwa kalau perubahan akibat transaksi operasi atau transaksi non-pemilik harus dibedakan dan dipisahkan secara tegas dengan perubahan akibat transaksi pemilik. Semua perubahan akibat transaksi operasi harus dilaporkan melalui statement laba rugi. Dalam hal ini, ada dua pendekatan yang dapat dianut, yaitu kinerja sekarang atau nominal dan semua termasuk atau surplus bersih. Yang A, laba kinerja sekarang. Pendekatan ini menekankan makna periode sekarang atau berjalan dan operasi dalam arti sempit. Pendukung pendekatan ini mengajukan beberapa argumen sebagai berikut. Yang pertama, laba harus mengukur efisiensi penggunaan sumber ekonomi untuk periode berjalan sehingga laba harus bebas dari hal-hal yang mengaburkan efisiensi. Yang kedua, laba merupakan pengukur kinerja manajemen. Ini berarti laba yang harus disajikan dalam statement laba rugi adalah laba yang berasal dari operasi normal. Yang ketiga, laba harus dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antar periode dan antar perusahaan secara bermakna. Yang keempat, karena fiksasi fungsional, pembaca statement laba rugi yang hanya melihat angka akhir
pemasukan pos-pos luar biasa dalam statement laba rugi dapat menyesatkan pemakai. Yang selanjutnya adalah laba semua atau termasuk. Pendekatan ini menekankan pemisahan secara tegas transaksi operasi dalam arti luas dan transaksi modal. Untuk dapat memprediksi kemampuan laba jangka panjang, statement laba rugi tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus disajikan sebagai serangkaian statement laba rugi sepanjang umur perusahaan. Dengan demikian, laporan laba rugi periodik harus memuat pos-pos yang tidak normal atau luar biasa. Yang alasan mendasar. Patton dan Littleton mengajukan argumen mendasar dalam mendukung pendekatan laba semua termasuk, yaitu konsep pemanfaatan aset. Konsep ini memandang bahwa manajemen mengelola aset sebagai satu kesatuan. Konsep pemanfaatan aset. Statement laba rugi harus menyajikan secara efektif semua akibat dari pemanfaatan aset yang diserahkan sepenuhnya kepada manajemen. Patton dan Littleton menegaskan bahwa pemecahan yang paling logis adalah membaca serangkaian statement laba rugi komprehensif periode-periode sebelumnya. Konsep aset kapital. Patton dan Littleton menyangka konsep di atas secara konseptual laba atau rugi yang berkaitan dengan pemanfaatan aset tetap tidak berbeda dengan laba atau rugi yang berkaitan dengan pengelolaan aset. Argumen yang diajukan oleh Hendriksen dan Van Bredt dan sumber lainnya yang mendukung pendekatan laba semua termasuk dalam menyajikan statement laba rugi. Yang pertama, secara teknis, penggunaan laba tahunan selama umur perusahaan harus sama dengan laba total perusahaan. Yang kedua, pengeluaran pos-pos dan pemilik dari perhitungan laba memberi kesempatan kepada manajemen untuk melakukan manipulasi atau manajemen laba. Yang ketiga, tidak selalu mudah untuk menentukan apakah suatu pos bersifat atau non-operasi, reguler atau tak reguler, normal atau tak normal. Yang keempat, dengan memasukkan semua pos-pos yang berasal dari transaksi non-pemilik dan dengan pengungkapan yang layak, pemakai laporan mempunyai kekuasaan untuk mereklasifikasi dan menentukan sendiri laba antara yang dianggap berpaut dan bermanfaat. Yang kelima, berkaitan dengan argumen nomor 3, pengertian operasi perusahaan harus diinterpretasi dalam perspektif yang luas, tidak terbatas pada kegiatan produksi. Komponen-komponen pembentuk statement laba rugi. Yang pertama, seksi operasi utama. Di sini ada 4. Yang A, penjualan atau pendapatan. Yang B, kos barang terjual. Yang C, biaya penjualan. Dan yang D, biaya administrasi atau umum. Yang kedua, seksi operasi tambahan ada 2. Yang A, pendapatan lainnya dan utang. Yang B, biaya lainnya dan beban. Yang ketiga, pajak penghasilan. Keempat, operasi hentian. 5, pos-pos luar biasa. 6, pengaruh kumulatif perubahan prinsip akun. 7, pengaruh kumulatif perubahan estimasi. Yang 8, perubahan ekuitas non-pemilik lainnya. APBD nomor 30 mendeskripsikan kriteria untuk mengklasifikasi suatu kejadian dalam membentuk pos-pos luar biasa. Ada 3. Yang pertama, tau A, ketakbiasaan. B, ketakseringan keterjadian. C, materialitas. Dalam statement laba rugi minimal harus menyajikan hal-hal berikut. A, pendapatan.
B. Laba atau rugi usaha. C. Biaya pinjaman. D. Bagian dari laba atau rugi perusahaan. E. Pajak penghasilan. F. Laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan. G. Pos luar biasa. H. Hak minoritas. I. Laba atau rugi periode berjalan. Dalam PSAK nomor 25 juga mengenalkan konsep laba atau rugi untuk periode berjalan yang merupakan angka bersih dari komponen berikut. Ada 2. A. Laba atau rugi dari aktivitas normal dan B. Pos luar biasa. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi